Menurut hemat saya, kita pakai logika yang sederhana. Tayangan azan yang melibatkan Ganjar Pranowo sebagai latar tayangan video azan maghrib tidaklah berlebihan, bukan pula merupakan sebuah pencitraan politik, apalagi dikaitkan dengan kampanye terselubung. Dikatakan sebagai pencitraan politik apabila Ganjar tidak pernah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, tayangan azan maghrib dengan melibatkan Ganjar Pranowo, bakal capres yang diusung oleh PDIP Perjuangan, sebagai latar dalam sebuah video azan maghrib yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi milik Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudibyo, memancing kontroversi dari sejumlah kalangan. Bahkan pengamat politik Ray Rangkuti menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo terkait dengan tayangan azan maghrib tersebut memastikan bahwa Ganjar Pranowo memiliki tendensi politik yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, ia pun meminta agar Bawaslu melakukan tindakan yang sangat tegas atas dugaan adanya kampanye terselubung. Ray menyinggung bahwa pihak Bawaslu dalam penegakan kampanye terselubung kurang tanggap dan tidak memberikan perhatian. Pasalnya, menurut Ray Rangkuti, hal ini bukanlah pertama kalinya, tetapi sudah banyak peristiwa lain. Menurutnya, bukan aturan kampanye yang menjadi masalah, melainkan penindakan dari Bawaslu untuk menegakkan dan mendisiplinkan aturan demokrasi. Tak hanya Ray Rangkuti, para pendukung bakal capres yang lain, baik itu pendukung Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan pun tak kalah berang seperti orang kebakaran jenggot. Mereka menyebut bahwa Ganjar telah mempraktekkan politisasi SARA atau politik identitas. Geger bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo muncul dalam tayangan azan maghrib stasiun televisi milik Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Ganjar menjadi pemeran penting sebagai jemaah sholat. Kemunculan Ganjar dalam tayangan azan maghrib menuai polemik. Tidak sedikit yang menganggap capres PDIP itu sedang memainkan politik identitas. Salah satu kritik muncul dari juru bicara PKS Muhammad Iqbal. Pihaknya menuding Ganjar Pranowo melakukan politik identitas karena tampil di tayangan azan. PKS juga mengungkit PDIP yang kerap menggunakan narasi politik identitas kala mengkritik Anies. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah hal tersebut sebagai politik identitas. Hasto menegaskan bahwa kemunculan Ganjar dalam tayangan azan menunjukkan sikap religius yang tidak dibuat-buat. Hasto justru menyindir balik bahwa politik identitas itu contohnya ketika Pilkada DKI 2017. Ketika itu, Anies Baswedan mampu mengalahkan Basuki Jarot sebagai petahana yang dianggap PDIP memiliki banyak prestasi. Sementara Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI bereaksi atas heboh Ganjar sebagai pemeran dalam video azan. KPI langsung bersikap tegas dengan memanggil stasiun televisi terkait. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI, Alia, dalam keterangannya menegaskan pihaknya kini sedang melakukan kajian. Selain itu, KPI juga melayangkan surat panggilan kepada televisi milik Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo tersebut. Alia meminta kepada semua pihak bersabar atas ramainya perbincangan Ganjar yang masuk dalam siaran azan, dengan menunggu hasil proses klarifikasi terkait hal tersebut. Sejalan dengan itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu juga sedang melakukan kajian terkait ramainya Ganjar yang masuk dalam tayangan video azan. Kajian tersebut mulai dilakukan Bawaslu terhitung sejak hari ini. Bawaslu akan menyampaikan hasil kajian tersebut antara Senin, Selasa, atau Rabu pekan depan. Bawaslu punya waktu 7 hari untuk melakukan kajian sejak dugaan ditemukan. Ya jelas tidak terbantahkan sebenarnya gitu. Persoalan kita kan sebenarnya bukan mengaitkan antara politik
itu dengan peristiwa itu? Kalau itu sudah dengan sangat mudah dijawab. Masalahnya kan apakah tindakan itu dapat dinyatakan melanggar atau tidak oleh Bawaslu, kan itu sebetulnya. Nah, saya mengatakan masalahnya bukan di soal nggak ada aturan, masalah di kita itu adalah soal bagaimana mindset Bawaslu-nya sendiri untuk menegakkan apa yang disebut dengan peningkatan kualitas demokrasi. Nah, saya tidak melihat sepanjang ini Bawaslu punya kemauan melakukan itu, karena peristiwanya bukan kali ini saja, udah berulang-ulang peristiwa yang kurang lebih sama dengan peristiwa ini terjadi, dan di Bawaslu lewat aja, karena mereka mencari pasal yang memungkinkan untuk tidak ditindaklanjuti daripada mencari pasal yang memungkinkan untuk ditindaklanjuti, kan? Kan ini bukan kali pertama dengan berbagai modusnya yang terjadi kan sebetulnya gitu. Misalnya dulu saya juga pernah menyatakan, ini kalau Bawaslu-nya mau, ini loh baliho-baliho yang mulai marak di mana-mana, ya kan? Kemudian Bawaslu menyebut ada ajakan memilih apa enggak, ya jelas tidak ada ajakan memilih di baliho-baliho itu gitu. Dan sebagainya banyak sekali. Nah, oleh karena itu problemnya bukan di aturan, problemnya di cara pandang Bawaslu, keinginan Bawaslu, kemauan Bawaslu untuk menegakkan ya katakanlah aturan-aturan yang menguatkan kualitas demokrasi itu. Itu persoalan terbesarnya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang bagaimanakah sikap MUI, Bawaslu, dan para netizen? Ya, ini yang menarik untuk kita simak. Aksi Ganjar Pranowo dalam tayangan azan di salah satu stasiun televisi swasta jadi sorotan publik. Akhirnya Bawaslu dan MUI buka suara soal kontroversi Capres Koalisi Indonesia Maju, Ganjar Pranowo dalam tayangan azan RCTI. Buntut hal tersebut, Ganjar Pranowo dituding melakukan politik identitas. Apalagi kalau bukan karena tayangan azan yang disiarkan di televisi. Terkait hal itu, Wakil Ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas buka suara. Anwar menyebut, tak ada yang perlu dipermasalahkan soal Ganjar tampil di tayangan azan. Tidak masalah. Sah-sah saja. Malah kalau yang bersangkutan sebagai seorang muslim tidak salat maka di situ baru masalah, ujar Anwar. 9 September 2023, dikutip dari Tribun Solo. Bahkan, Anwar mempersilakan jika baca pres lain ikut melakukan hal serupa jika tujuannya berdakwah. Sahabat-sahabat cerdas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sikap MUI, Majelis Ulama Indonesia pun sangat tegas. Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas menyatakan bahwa tayangan azan yang menampilkan Ganjar Pranowo merupakan hal yang lumrah terjadi. Anwar menilai tidak ada yang salah dalam tayangan tersebut. Ia justru mengaku apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo bagian dari tindakan yang sangat positif. Bahkan ia pun mengajak bakal capres lain untuk mengikuti hal serupa selama niatnya memang untuk kebaikan. Sementara itu terkait dengan pernyataan sejumlah pendukung bakal capres lain, baik itu dari kubu Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan, yang merasa kebakaran jenggot, bahkan ada yang menyebutnya sebagai bagian dari politik identitas, sejumlah netizen justru malah menyatakan bahwa tayangan yang melibatkan Ganjar Pranowo dalam latar video azan maghrib tersebut bukanlah bagian dari politik identitas dan tidak termasuk kampanye terselubung. Pertama, dalam video ini jelas tidak ada unsur yang mengajak masyarakat atau publik untuk memilih salah satu bakal capres bagaimana yang dinarasikan oleh para pendukung kedua bakal capres tersebut, yang sering dijuluki dengan istilah kadrun dan kampret. Kalau kemudian kadrun dan kampret menilai bahwa video ini merupakan bagian dari bentuk kampanye, maka itu artinya bukan video ini yang salah, tetapi pola pikir kadrun dan kampret yang keliru, karena tidak mampu membedakan mana yang disebut kampanye dan mana ajakan untuk menunaikan ibadah sholat. Yang kedua, dalam video tersebut juga tidak ada unsur politik identitas.
Sebab secara substansial video ini jelas bertujuan untuk mengingatkan ataupun mengajak publik untuk menunaikan ibadah sholat. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Untuk diketahui bahwa politik identitas merupakan kegiatan politik yang berdasarkan identitas individu, baik dari sisi etnis, ras, suku, dan agama, yang berpotensi menyerang golongan tertentu bahkan menimbulkan diskriminasi hingga radikalisasi. Kemudian yang ketiga, kadrun dan kampret mencoba untuk memainkan opini dengan menarasikan bahwa video seperti yang dilakukan oleh Ganjar tersebut tidak pernah ada di era pencapresan tokoh-tokoh sebelumnya. Yaitu betul. Terus salahnya di mana? Terus kenapa? Tanya netizen. Apakah dengan alasan tersebut lalu kemudian video ini dapat disimpulkan salah? Kan tidak juga. Jadi sebenarnya memang tidak ada yang perlu diributkan perihal video tersebut. Jika memang kehadiran Ganjar Pranowo dalam video ini bisa membuat kadrun dan kampret uring-uringan untuk menanggapinya, maka silakan saja baca pres yang didukungnya juga melakukan hal yang sama. Toh tidak ada larangan, bukan? Justru semakin bagus. Ini aneh, malah marah-marah, ngamuk, emosi, serang sana dan serang sini. Ini opini atau pendapat yang disampaikan oleh sebagian netizen. Menurut hemat saya, kita pakai logika yang sederhana. Tayangan azan yang melibatkan Ganjar Pranowo sebagai latar tayangan video azan maghrib tidaklah berlebihan, bukan pula merupakan sebuah pencitraan politik, apalagi dikaitkan dengan kampanye terselubung. Dikatakan sebagai pencitraan politik apabila Ganjar tidak pernah sholat, tiba-tiba ketika mendekati kontestasi Pilpres 2024, tiba-tiba rajin datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah tepat waktu saat azan maghrib tiba. Pertanyaannya, apakah memang Ganjar demikian dalam hidup kesehariannya? Kalau kita lihat rekam jejaknya, Ganjar ini merupakan cucu menantu Kiai Hasim, pendiri pondok pesantren Raudhatus Sholihin di Pedukuhan Sukawera, Desa Kalijajar, Karanganyar, Purbalingga, yang merupakan kakek istrinya, Siti Atikoh. Jadi Ganjar Pranowo yang merupakan cucu menantu Kiai Hisam, tentu insya Allah mampu menjaga sholatnya tepat waktu. Tayangan azan Ganjar tersebut juga bukan merupakan kampanye tersebut karena memang saat ini belum saatnya kampanye. Lagian apakah memang dilarang seorang umat Islam yang kebetulan menjadi bakal capres seperti Ganjar Pranowo dituding sedang melakukan kampanye? Kalau dalam hidup kesehariannya, sholat tepat waktu memang hal yang sudah biasa dilakukannya. Akan berubah menjadi sebuah larangan apabila ketika Ganjar saat di masjid, ia teriak-teriak agar umat Islam memilih dirinya agar menang dalam kontestasi Pilpres 2024. Kalau hal itu dianggap bertendensi politik, tentu sangat subjektif, sangat naif, dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Kalau memang ada tayangan serupa yang dilakukan oleh bakal capres lain, Anies Baswedan misalnya yang juga memiliki stasiun televisi milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, menjadi latar tayangan azan maghrib seperti yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, saya kira sah-sah saja dan tidak perlu dipersoalkan apabila memang Anies dalam hidup kesehariannya sangat mampu menjaga sholatnya tepat waktu. Kalau setiap langkah dan perilaku seorang bakal capres selalu dicurigai, dikaitkan dengan adanya tendensi politik dalam rangka untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024, kok kesannya malah jadi nyinyir dan kenes. Apalagi MUI pun sama sekali tidak pernah mempersoalkannya. Yang lebih parah lagi kalau ada yang nyinyir kalau tayangan azan Ganjar dianggap sebagai gimmick politik identitas. Sungguh keblinger. Politik identitas itu apabila dengan amat sengaja mengeksploitasi dan memonetisasi sara seperti suku, agama, ras, atau antar golongan yang berpotensi menimbulkan polarisasi, kegaduhan sosial, dan masyarakat yang terpecah belah akibat mengglorifikasi sara yang bersifat diskriminatif sehingga menimbulkan friksi dan konflik beraroma sara, sebagaimana penggunaan strategi ayat dan mayat. Haram hukumnya memilih pemimpin kafir, yang memilih A masuk surga, sedangkan yang memilih bakal calon pemimpin lain bakal masuk neraka. Seperti yang pernah terjadi di DKI Jakarta pada Pilkada tahun
2017 yang silam. Seperti itulah praktek politik identitas atau politisasi SARA. Nah, sebagai seorang pengamat politik yang sudah sangat syarat dengan pengalaman, tidak sepantasnya seorang Ray Rangkuti bersikap nyinyir dengan mencurigai Ganjar Pranowo nyata-nyata telah melakukan kampanye terselubung, kemudian meminta Bawaslu untuk bersikap tegas terhadap apa yang telah dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Saya pikir ini terlalu berlebihan. Seolah-olah apa yang dilakukan Ganjar mampu mendongkrak elektabilitas dan secara elektoral politik mampu memberikan keuntungan besar buat seorang Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.